Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahib-sahibku tercinta? Berjumpa lagi bersama kita channel Abu Hanan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial CorelDRAW. Kita akan belajar untuk bagaimana caranya meretouch gambar sehingga menjadi gambar dua dimensi atau vektor. Oke, pertama-tama kita mulai saja. Kita klik icon di desktop kita, CorelDRAW, atau di menu bar di bawah. Ya, kemudian kita bikin halaman baru. Kita klik create a new document. Oke, A4 portrait. Kita klik OK. Setelah itu kita akan mengimpor gambar yang sudah kita scan atau yang kita sudah ambil dari email atau WhatsApp dari klien kita atau orang yang ingin dibuatkan vektor oleh kita. Bagaimana cara mengimpor? Kita ke file, kita ke impor. Di sini akan muncul gambar yang akan kita impor dari folder mana. Atau kita cancel dulu. Kita bisa klik kanan di mouse kita, kemudian nongol di situ impor, kita klik. Nah, sama akan muncul. Misalkan kita akan mengambil ini, kita klik, kita impor. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita klik di sini iya. Supaya lebih mudah kita dekatkan dengan memencet tombol F4. Nah, seperti ini. Kali ini kita akan membuat logo yang lingkaran saja. Sepertinya kelihatannya di sini didesain untuk 3 dimensi. Ada dimensi tinggi di sini, tapi kita akan membuat 2 dimensi saja. Supaya lebih dekat lagi, kita klik tombol zoom tool atau pencet F2 di keyboard Anda. Nah, kemudian kita jaring, kita drag sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Nah, ya, akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan meredraw atau menggambar ulang tulisan atau gambar yang ada di contoh image ini. Kita akan memakai tools yang dinamakan freehand tool. Kita klik dulu panah di bawah ini. Kita tidak memakai freehand tapi memakai bezier, ya, supaya lebih fleksibel. Kita klik. Nah, kita bisa mulai dari mana saja. Misalkan kita mulai dari sini, supaya kita nanti bisa untuk centeringkan atau dari sini. Kita klik di sini sambil drag, jangan dilepas, tarik, disesuaikan dengan garisnya. Nah, dirasa sudah, kita lepas. Kemudian kita kira-kira klik di sini, kita tahan, kita sesuaikan, kita goyang-goyang sambil menarik ke bawah. Setelah dirasakan pas, kita lepas. Kemudian kita klik di sini, terus seperti itu. Nah, kalau sudah serasa pas seperti garis yang ada di gambar, kita lepas. Kita ke sini, nyambung, kita tarik lagi, kita drag, jangan dilepas. Nah, setelah dirasa pas, kita lepas. Kemudian kita ke sini, misalkan kita klik, kita goyang, kita sesuaikan, selesai. Nah, kemudian kita akan membuat garis lurus. Kalau kita klik langsung, dia akan menjadi belok. Nah, kita Ctrl Z. Untuk supaya tidak belok, kita klik 2 kali. Nah, baru kita klik di sini. Nah, akan lurus. Kita lanjut.
kita ke sini, kita goyang, sesuaikan. Nah, setelah itu kita ke sini, kita goyang lagi. Nah, kalau sekiranya over seperti ini, kita Ctrl Z, kita ulang, undo, ya. Berarti tadi kedekatan, kita taruh di sini misalkan. Nah, kita pas, terasa pas, kemudian kita lepas, kemudian kita nyambung lagi ke sini, kita goyang-goyang dikit, disesuaikan, ya. Kalau kurang cocok, kita Ctrl Z, ya. Kurang panjang, kurang jauh, kita taruh di sini misalkan. Nah, kita goyang. Nah, sesuaikan seperti ini. Ya, kita lepas. Kemudian kita klik 2 kali karena akan lurus. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Kita klik di sini, kita drag, kita goyang-goyang, kita sesuaikan dengan garis. Dirasa pas, kita lepas, ya. Kemudian kita di sini nyambung, klik, drag, goyang, lepas, kemudian ke sini. Ya, kurang mepet, undo, sini, ya, kemudian ke sini. Ya, sesuaikan. Ya, misalkan gambar yang akan kita retouch adalah gambar yang simetris, kita cukup dengan membuat sebelah gambar saja. Setelah selesai, kita ke pick tool, ya. Nah, misalkan ada yang kurang pas, kita misalkan ini berbelok dikit, kita ke shape tool, kita klik, kemudian kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Atau kalau kurang pas, kita undo, kita klik di sini, kita klik di sini, kemudian kita klik sini 2 kali biar hilang. Nah, seperti itu ya. Setelah dirasa bagus, kemudian kita ke pick tool. Nah, kita akan copy mirror ke sebelah kanan. Caranya yaitu dengan mengklik apa yang dinamakan scale and mirror. Kita klik, ya. Karena kita akan mengcopy secara horizontal, maka kita akan klik ini, ya. Karena kita akan mengcopy ke kanan, maka kita akan klik kanan, ya. Satu kali copy, kita klik sini. Nah, satu, kita apply. Nah, seperti itu. Setelah di copy, ketika ada sedikit perubahan, Anda bisa menyesuaikan dengan gambar atau Anda biarkan saja, karena bisa jadi gambarnya sudah tidak presisi karena cara memfotonya. Untuk kesempatan ini kita biarkan karena kita lebih yakin dengan gambar kita, dalam arti kita ingin membenarkan lagi gambarnya dengan membuat secara presisi, ya. Setelah selesai seperti ini, kemudian ini masih pisah antara kanan dan kiri, ya. Kita tarik, coba kita Ctrl Z. Nah, untuk menyatukannya kita mengklik dua-duanya. Salah satu kita klik, kemudian pencet Shift, kita klik yang satunya, ya. Kemudian kita lari ke atas, apa yang dinamakan combine, kita klik, iya. Setelah itu kita lari ke tools shape, kita klik. Nah, yang tadi sambungan antara keduanya kita jaring, ya. Setelah dapat, kita ke sini, apa yang dinamakan join to node, join to nodes, kita klik. Nah, itu sudah menyatu. Tinggal bawahnya kita jaring lagi, kita klik yang tadi join. Oke. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini sudah menyatu kawan-kawan. Kita bisa mewarnainya karena sudah menjadi satu. Contohnya kita klik sini, kita kasih warna kuning, bisa. Tetapi kalau belum menyatu, belum bisa diwarnai. Kita ulangi. Kita akan membuat lingkaran yang ini. Kita ke ellipse tool, kita tarik, pencet Ctrl, kira-kira sama, ya. Kemudian kita ke itu, kita ke makaka, seperti ini. Supaya lebih presisi, kita pencet Shift, kita klik yang objek luar, ya. Kemudian Ctrl C. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membuat selanjutnya yaitu garis horizontal di atas ini. Nah, kita bisa bikin dengan rectangle tool, kotak, kita tarik ke sini, disesuaikan, ya, seperti ini. Nah, supaya berkesannya tidak siku, maka kita bisa membuatnya menjadi hook dengan cara kita ke shape tool, kita klik, kemudian kita tarik titik yang ada di ujung seperti ini. Nah, kita ke pick tool. Nah, terlihat seperti ini ya. Nah, supaya centering kita pencet shift, kita klik objek luarnya. Nah, kemudian kita pencet C. Nah, akan centering. Kemudian kita membuat pentolan yang ada di ujung-ujung. Kita ulangi lagi, kita bikin kotak, kita ke kotak tool, kita tarik, kira-kira sama seperti ini. Nah, kemudian kita ke shape tool, kemudian kita tarik lagi supaya oval. Nah, seperti ini. Kita ke pick tool, ya. Nah, kemudian kita copy, kita klik, kita drag, kita pencet Ctrl sambil pencet Ctrl, kemudian setelah selesai kita klik kanan, ya. Supaya centering kanan kiri, kita gabungkan keduanya. Kita pencet Shift, kita klik yang satunya, kita group di sini, pencet di atas group atau Ctrl G, ya. Setelah itu kita centeringkan dengan mengklik media ini, keluar, pencet Shift, kemudian C, pencet C. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk menyatukan semua gambar ini agar menjadi satu garis, maka kita bisa membuatnya menyatu dengan cara kita ungroup dulu yang all, ya. Kemudian kita klik semuanya yang ada di media ini, ya. Terus sambil pencet shift semuanya, ya, sehingga menyatu seperti ini, ya. Setelah selesai, kita memakai apa yang namanya well, kita klik. Nah, akan menjadi seperti ini, bersatu. Nah, apabila kita kasih warna, maka akan menjadi seperti ini. Dan otomatis lingkar yang tadi di sini belum membentuk atau membuat bolong objek ini. Maka caranya yaitu kita ulang dulu, Ctrl Z. Nah, media yang sudah aktif ini kita pencet Shift dan klik yang lingkaran. Nah, kemudian kita memakai Ctrl L atau tools combine. Nah, seperti itu. Maka ketika kita warnai akan berbeda dengan yang tadi, yaitu sudah bolong. Nah, seperti ini ya. Kita Ctrl Z dulu, kita tidak warnai dulu karena masih belum selesai. Nah, karena di sini ternyata ujung satunya adalah bukan
berbentuk yang sama dengan sebelah kiri tetapi angka, maka kita akan membuat angka seperti yang ada di gambar. Kita ke text tool, kita aktifkan, kita ketik 48 ya, kita ke pick tool, kita geser, kita sesuaikan dengan gambarnya, kita kecilin, taruh di sini. Serasa kurang tebal kita bold ya, kita sesuaikan besarnya, kita geser-geser seperti ini. Kemudian angka 8 kurang rapat, kita bisa dengan cara ke shape tool, akan muncul panah, kita geser ke dalam, drag. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Nah, untuk itu, karena garis yang ini, yang jangkar ini bergeser sedikit, kita pun akan menggeser tulisan ini sedikit supaya pas tengah di antara kaki jangkar sebelah kanan. Misalkan seperti ini ya, kita klik yang ini, kita lihat, kita geser dulu kira-kira bagaimana. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita Ctrl Z. Nah, kita akan potong bagian panah kanan ini. Caranya yaitu dengan kita potong dengan kita membuat garis. Kita pakai bezier, kita klik di sini, bebas ya, sini seperti ini. Nah, kita akan potong bagian atasnya saja ya, kita sambung ya. Karena ini mengenai ini, kita geser titiknya, kita pakai shape tool, kita klik, kita geser sedikit ya. Kemudian kita ke pick tool lagi atau pencet spacebar. Nah, setelah itu kita pencet shift dan kita join atau gabungkan gambar jangkar ini, klik. Nah, kita akan potong dengan cara apa yang namanya trim. Kita klik ya, seperti itu. Kita klik di luar, lepas, kita klik yang ini, kita buang. Nah, akan jadi seperti itu. Coba kita klik, kita geser sama tidaknya ya, sudah. Nah, kita Ctrl Z lagi ya. Kita kasih warna hitam, kita klik, kita aktifkan jangkarnya, kita kasih warna hitam. Nah, seperti ini. Karena untuk film sablon, maka kita hitamkan semuanya. Kemudian kita membuat lingkaran, kita klik ellipse tool, kita drag, kita sambil pencet Ctrl, kurang lebih seperti ini. Kita ke pick tool atau spacebar, kita geser. Misalkan kita membuat lingkaran luar dulu ya, kita geser yang titik sudut. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan ya, kita sesuaikan centering dengan gambar. Karena gambarnya mungkin sudah berubah jadi tidak proporsional lagi, kita percaya dengan lingkaran kita. Kita perbaiki gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu kita copy dengan cara mengklik sambil memencet tombol shift, kemudian kita tarik ke dalam sampai ke kira-kira kebutuhan garis dalam, kurang lebih seperti ini ya. Kita lepas dengan klik kanan,
Ya, kita lepas dengan klik kanan. Nah, oke. Kemudian kita mau mengetik tulisan custom range and private. Kita pakai text tool, kita klik, kita aktifkan, ya. Kemudian kita, supaya tidak besar, kita kecilin dulu di sini 8 misalkan, ya. Kemudian kita ketik, kita caps lock, tulis custom range and private, ya. Kita ke pick tool, kita kecilin kira-kira sama dengan tulisan yang ada di gambar, ya. Kita geser ke bawah kurang lebih sama, atau kita mau bold, kita klik bold, ya. Kemudian kita lingkarkan dengan cara kita mengklik salah satu lingkaran, misalkan yang ini sambil pencet shift, ya. Kemudian ke teks, kemudian fit text to page, ya. Ya, supaya ke bawah kita klik ini, kemudian ini, kemudian kita ke shape tool, kita klik yang tulisan, kemudian pencet spacebar atau pick tool. Setelah itu kita geser ke bawah, ya, sambil diukur kira-kira sudah pas. Nah, kita lepas. Nah, dirasa kurang panjang tapi jenis font atau ukurannya sudah sama, kita akan regangkan dengan cara kita klik shape tool, kita akan tarik panah yang muncul ke luar, ya, terus sampai cukup. Nah, dikira cukup, kita sudah lepas. Selesai, kita ke pick tool lagi, ya. Kemudian kita akan membuat gelombang, ya. Di sini ada gelombang. Caranya dengan kita mengklik bezier tool lagi, ya. Setelah klik, kita mulai dari sini misalkan, ya, klik, terus melengkung lagi, ini dibutuhkan jam terbang supaya bisa garisnya melengkung dengan pas dan cepat. Nah, seperti ini, ya. Supaya lebih mudah, kita akan membuat bloknya dulu. Kita jatuhkan di sini, ya. Nah, kemudian kita potong supaya kita mendapatkan posisi dalam saja. Kita ke pick tool, ya. Kita aktifkan lingkaran paling dalam. Karena lingkaran ini sudah dipakai untuk pijakan tulisan, maka tidak bisa untuk memotong bentuk ini. Maka kita lepaskan dulu lingkaran ini, kita klik, kita Ctrl K atau klik tepat di objek, ya. Dilepas, kita lepas klik di luar, kemudian kita klik lagi lingkarannya, kemudian kita klik bentuk ini sambil memencet shift, ya. Setelah itu kita pakai yang namanya intersect, kita klik, ya. Kita klik di luar, kita klik lingkaran yang kita klik bentuk yang di luarnya, kita delete. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk yang sesuai dengan gelombang dan lingkaran di dalamnya. Nah, seperti itu. Kita geser, kita Ctrl Z lagi, ya. Kemudian kita ingin membuat pisahan-pisahan ini. Kita bikin dari garis saja, ya. Misalkan dari bezier tool lagi, kita bikin seperti ini. Kita mulai di sini, terus kira-kira seperti ini, terus, ya.
kita lanjut seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pencet spacebar ya. Lepas kita pencet spacebar lagi, kembali ke tools yang tadi kita klik lagi, kita bikin lagi ya. Kita drag lagi, kita bikin gelombang lagi, kita geser-geser, kita tarik seperti ini. Setelah selesai kita spacebar lagi, kemudian spacebar lagi, kembali ke tool, kita bikin lagi, klik, digoyang ya seperti ini. Setelah selesai kita spacebar lagi, membuat yang garis terakhir kok bisa, karena nggak kelihatan, kita bebas saja misalkan ya seperti ini ya. Kita spacebar. Nah, setelah terjadi garis-garis ini, kita satukan dengan mengklik dan sambil memencet shift ya. Ya, kita group ya, kita tes ya, ternyata sudah menyatu. Nah, kita samakan garis kita dengan garis putih yang ada di gambar. Misalkan kita ke atas, kita cari poin yang pas, misalkan 2. Nah, kalau sekiranya dirasa persis sama, kemudian kita kasih warna putih, kita klik kanan. Untuk garis, untuk mewarnai, kita klik kanan di mouse. Nah, seperti itu. Dan supaya garis ini bisa ikut membesar atau mengecil ketika dibesarkan gambarnya atau dikecilkan, maka kita bisa merubah dengan cara kita pencet F12. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di sini di scale kita aktifkan. Oke. Kita kasih warna hitam. Nah, akan seperti ini. Supaya garis-garis ini tidak keluar dari media yang sudah berbentuk ini, maka kita klik garis ini, kemudian kita klik kanan. Nah, di sana akan muncul power clip inside, kita klik. Nah, akan muncul panah. Nah, kita akan klik yang bentuk tadi ini, di mana garis itu akan dimasukkan. Ya, dan akan jadi seperti ini. Ya, kita jauhkan dulu supaya kelihatan semua dengan mencet F3. Nah, kita dekatkan lagi ya. Nah, kita dekatkan lagi dengan menjaring dengan tools lensa atau F2 ya. Nah, setelah itu kita geser gambarnya misalkan. Nah, kita F4, jaring lagi, F2, kita jaring. Nah, kita lihat bagaimana. Kita bawakan dulu gambar gelombang ini dengan kita aktifkan, kemudian pencet Shift Paste Dot. Nah, seperti itu. Nah, kita kasih bayangan atau kontur untuk jangkar ini supaya bisa menutupi gelombang di bawah, supaya tidak mencampur. Kita klik, kita aktifkan ya. Kemudian kita ke tool, control tool ya, kemudian kita pencet yang offset contour. Nah, kalau dirasakan terlalu lebar, berarti kita mengecilkan dari 1 mili ke 0,5 mili ya. Setelah selesai dan kita tidak butuh garis dari ini, maka kita akan hilangkan garisnya dengan cara kita ke pick tool ya. Kita klik di luar, lepas, kemudian kita klik yang garis luar ini, kemudian kita klik jangkarnya yang di dalam ini, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik panah, kita buat none atau none ya, seperti itu.
Nah, karena tulisan angka 48 ini belum ada, kita bikin juga, kita buatkan juga, kita klik, kemudian kita kontur, kemudian kita kontur outside, ya seperti itu ya. Sudah jadi, kita membuat film dari gambar JPEG. Kalau kita akan melingkari lingkaran ini saja sebagai list tanpa dalamnya, maka kita bisa menyatukan dua list ini dengan cara mengaktifkan kedua-duanya dengan memencet shift. Ya, kemudian kita pakai combine, kemudian kita kasih warna hitam. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kita hilangkan. Klik, ya, kita dekatkan dengan F4. Nah, beginilah hasilnya, sohib-sohib tercinta. Cara retouch gambar dari image atau JPEG menjadi vektor. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya dengan hal-hal lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.